أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي في الله عزني الله وإياكم. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan syarat-syarat puasa. Syarat terakhir, syarat ketujuh, yaitu berniat ketika ingin berpuasa. Ini diantara syarat sah puasa seorang muslim, yaitu dia harus berniat ketika ingin berpuasa. Baik itu niat ketika dia ingin berpuasa Ramadan atau puasa sunnah. Maka tidak sah puasa seseorang tanpa niat. Dan ini sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang 4 dan dinukil ijma' dalam hal ini oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, wa jumlatuhu annahu la yasihhu shaumun illa biniyatin. Dan kesimpulannya bahwasanya tidak sah puasa seseorang tanpa niat. Ijma' para ulama. Faradan kana atau tatawu'an, baik itu puasa wajib, puasa fardu atau puasa sunnah. Dalilnya sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal soleh tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan diganjarkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ini dikarenakan ibadah puasa adalah ibadah murni, maka dibutuhkan niat padanya, sebagaimana ibadah sholat dan lain sebagainya yang membutuhkan niat. Dan juga karena makna puasa dalam bahasa dan syara sama, yaitu menahan, al-imsak. Maka untuk membedakan makna bahasa dan makna syara, yaitu menahan dalam hal apa. Makna bahasa luas maknanya itu menahan sesuatu, apapun itu, baik itu berbicara, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Adapun menurut syara, yaitu menahan dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa. Jadi lebih khusus, menahan dalam hal-hal khusus. Maka dengan niat bisa membedakan antara puasa dari sisi bahasa dan dari sisi syara. Adapun waktu berniat, para ulama membagi menjadi dua macam. Waktu berniat dalam puasa fardu atau wajib dan dalam puasa sunnah, karena terdapat perbedaan antara keduanya. Yang pertama, waktu berniat dalam puasa fardu atau puasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan. Dalam puasa wajib atau puasa Ramadan, wajib baginya berniat di malam hari sebelum terbitnya fajar, sebagaimana pendapat jumhur ulama al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, al-Hanabilah, dan sebagian ulama salaf. Dalilnya sebagaimana hadis Umar bin Khattab yang telah kita sebutkan tadi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dengan niat, dan setiap seseorang akan diganjarkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena berpuasa termasuk amal soleh, dan amal soleh membutuhkan niat, dan dia harus berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Dan juga sebagaimana asar dari Hafsah radhiyallahu anhu, beliau berkata, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat sebelum terbit fajar. Akan tetapi para ulama berselisih mengenai hukum memperbaharui niat di setiap harinya pada bulan Ramadan, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu harus memperbaharui niat setiap malam di bulan Ramadan. Ini sebagaimana pendapat jumhur ulama al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah. Dalilnya sebagaimana keumuman hadis Umar bin Khattab tadi. Maka wajib menetapkan atau memperbaharui niat setiap harinya di setiap malam di bulan Ramadan. Karena ibadah puasa ibadah yang tersendiri setiap harinya. Dan juga dalil asar dari Hafsah yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajri. Tidak sah puasa seseorang yang tidak berniat sebelum fajar. Pendapat yang kedua, tidak diharuskan berniat setiap hari.
cukup berniat di awal Ramadan saja. Dan jika di tengah-tengah Ramadan terputus puasanya dikarenakan uzur syar'i seperti sakit dan lainnya, maka dia harus memperbaharui niatnya kembali ketika hendak berpuasa. Ini sebagaimana mazhab Al-Malikiyah dan sebagian Al-Hanafiyah dan yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini dikarenakan ibadah puasa Ramadan berturut-turut setiap harinya, maka seperti satu ibadah saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan, maka cukup berniat sekali saja. Akan tetapi wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat yaitu wajibnya berniat setiap malam di bulan Ramadan. Karena perkara niat itu adalah keinginan atau maksud dari hati, maka ketika seseorang bersahur misalnya, maka dia telah menetapkan niat dalam hatinya bahwasanya dia ingin berpuasa. Kemudian waktu berniat dalam puasa sunnah tidak disyaratkan atau tidak diharuskan di malam hari. Ini sebagaimana pendapat jumhur ulama Al-Hanafiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Dalilnya sebagaimana keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai'un faqulna la. Qala fa inni idzan sha'imun." Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu mempunyai makanan?" Kami menjawab tidak. Beliau bersabda, "Kalau begitu saya akan berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Dan juga asar dari para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Darda. Beliau mengatakan, "Kana Abu Darda yaqul." Abu Darda pernah bertanya, "Hal 'indakum ta'amun?" Apakah kamu memiliki makanan? Fa in qulna la, jika kami menjawab tidak, qala fa inni shaimun yaumi hadza, maka aku akan puasa pada hari ini. Dan juga dilakukan oleh Talhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah radhiyallahu anhum. Maka boleh berniat di siang hari bagi yang berpuasa sunnah, baik itu sebelum zuhur atau setelahnya, jika ia belum melakukan apa-apa yang membatalkan puasa setelah fajar shadiq. Dan ini sebagaimana pendapat Al-Hanabilah, Asy-Syafi'iyah dan sebagian ulama salaf, dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wal azhar sihhatuhu ay as-saumu bi niyyati at-tatawwu' ba'da az-zawal kama nuqila 'an as-sahabah." Dan pendapat yang lebih kuat yaitu sahnya puasanya, yaitu puasa sunnah yang diniatkan setelah zuhur, sebagaimana yang dinukil oleh para sahabat dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Dalilnya keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan pahala puasa sunnah didapatkan sejak dia berniat untuk berpuasa. Jika ia berniat setelah zuhur, maka pahalanya dari setelah zuhur. Ini sebagaimana pendapat Al-Hanabilah dan yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz berkata, "Yajuzu lahu an yasuma min asna'in nahar." Boleh baginya untuk berpuasa di pertengahan hari. Idza kana lam yata'ata syai'an minal mufattirat ba'da tulu'il fajr. Jika dia belum melakukan apa-apa yang membatalkan puasa setelah terbitnya fajar shadiq. Wa yuktabu lahu ajrus shaim min hini niyatihi. Dan dituliskan baginya pahala orang yang berpuasa sejak dia berniat. Dalilnya sebagaimana keumuman hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal soleh akan diganjarkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ini dikarenakan di awal hari dia belum berniat, dan seseorang yang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena bagaimana dia akan diberikan ganjaran pahala puasa sedangkan ia di awal harinya belum berniat. Dan dalam niat harus sungguh-sungguh atau berazam dan tidak boleh ragu-ragu. Misalnya seorang ragu-ragu dalam puasa wajib, puasa Ramadan, apakah besok puasa atau tidak, dan keraguannya itu terus sampai esok hari, kemudian ia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Dan wajib baginya mengqadha hari tersebut
Dan ini sebagaimana pendapat jumhur ulama Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Dan ini dikarenakan dia tidak menjalankan syarat sah puasa, yaitu berniat. Dan niat maknanya yaitu menetapkan atau mengokohkan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Dan lawannya adalah keraguan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.